Untuk materi pertama, terkait materi operasional web komunikasi akan disampaikan oleh Bapak Rohimat Nuriana. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Ibu yang saya hormati, untuk materi pertama kita akan memaparkan terkait dengan operasional laman komunikasi. Izinkan saya untuk share screen. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Tinggal di slideshow, Pak. Oke. Baik, mungkin untuk pertama saya coba dari paparan terlebih dahulu, mungkin selanjutnya nanti saya akan langsung ke laman komunikasinya ya, Bapak Ibu. Baik, jadi untuk menunjang pelaksanaan OSNK berbasis ANBK, perlu adanya laman untuk komunikasi antara proktor, tim teknis, dan juga panitia pusat seperti itu. Nah, untuk itu maka disediakan laman komunikasi khusus yang nanti digunakan oleh berbagai stakeholder dalam pelaksanaan OSNK berbasis ANBK. Nah, untuk alamatnya ada di ubk.kemdikbud.go.id/osnk. Ini Bapak Ibu mungkin bisa dibuka, langsung dicoba silahkan. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui username dan passwordnya. Jadi secara default nanti hak akses yang diberikan yaitu NPSN dan kode registrasi pada laman BPTI ya, seperti itu. Nah, setelah Bapak Ibu membuka laman ini, halaman yang pertama akan tampil yaitu portal yang nanti Bapak Ibu nanti bisa memilih sesuai dengan jenjangnya, yaitu untuk pelaksanaan kali ini yaitu jenjang SD dan SMP. Nah, setelah memilih jenjang, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman login. Nah, di halaman login ini silahkan Bapak Ibu nanti memasukkan username dan password sesuai dengan yang telah diberikan atau sesuai username dan password yang sudah Bapak Ibu miliki seperti itu. Nah, setelah memasukkan username dan password, nanti langkah pertama, kalau misalnya username dan passwordnya itu masih default, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah nanti akan diarahkan ke halaman ganti password seperti itu. Nanti silahkan diganti passwordnya sesuai dengan password yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian setelah itu baru akan diarahkan ke halaman dashboard. Nah, dashboardnya seperti ini. Ada beberapa bagian pada dashboard ini. Yang pertama di sebelah kiri itu ada menu navigasi ya Bapak Ibu. Itu daftar fitur-fitur yang ada di laman komunikasi ini. Kemudian di bagian tengah itu adalah pengumuman yang nanti akan digunakan untuk kami menyampaikan informasi terkait dengan pelaksanaan OSNK berbasis ANBK ini. Kemudian di sebelah kanan nanti akan ada download berkas. Di situ akan tersedia petunjuk, kemudian Exambro dan lain sebagainya. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa mendownload baik itu Exambro Browser Admin, kemudian Exambro Proctor, Exambro Client gitu ya. Nanti di bagian download berkas di sebelah kanan seperti itu. Kemudian setelah itu tahapan yang sudah kita lalui kemarin yaitu pemetaan, yaitu fitur pertama yang ada di laman komunikasi ini. Kebetulan untuk pemetaan ini untuk satuan pendidikan sudah ditutup ya Bapak Ibu. Sekarang yang masih terbuka itu akses untuk dari tim teknis gitu ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada yang belum melakukan pemetaan satuan pendidikan, nanti silahkan melaporkan kepada tim teknisnya untuk dilakukan pemetaan itu, baik itu status pelaksanaan, moda pelaksanaan,
tempat pelaksanaan maupun status kesiapan gitu. Nah ini selanjutnya ini proses pemetaannya ya, kemarin sudah dilakukan. Jadi memilih dulu status pelaksanaan, kemudian moda pelaksanaan. Kalau misalnya menumpang, memilih tempat pelaksanaan seperti itu. Selain itu juga Bapak Ibu harus mengisi data tim teknis, salah satunya itu proktor, teknisi, dan penanggung jawab. Kemudian ada juga data infrastruktur. Nanti yang di situ yang diisi adalah jaringan internet dan kepemilikan komputer proktor dan juga komputer klien. Ini tim teknis yang harus diisi. Tadi sudah disampaikan. Kemudian ini untuk infrastrukturnya. Seperti itu. Selanjutnya, setelah mengisi semua, kebetulan kalau sekarang kan sudah ditutup ya Bapak Ibu, nanti mungkin yang mengisikan nanti dari tim teknis masing-masing. Nanti Bapak Ibu mencetak surat kesiapan. Ini surat kesiapan itu dicetak setelah memilih status pelaksanaannya, status keikutsertaan itu, jadi siap atau tidak siap gitu. Setelah mencetak nanti bisa langsung diupload lagi di laman komunikasi. Selanjutnya ini dari tampilan tim teknis yang mungkin kita lewati saja karena kebetulan peserta yang hadir di sini adalah satuan pendidikan. Nah, setelah mengisi data pemetaan, yang selanjutnya yang harus dilakukan adalah yaitu mengisi data tim teknis sekolah. Ya, tim teknis secara detail, kalau tadi kan cuma menyebutkan nama, nomor telepon itu base kontak untuk penanganan masalah. Nah, kalau yang sekarang itu pengisian data petugas untuk pencetakan fakta integritas seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa masuk ke data tim teknis sekolah, nanti bisa mengisikan data-data petugasnya, baik itu penanggung jawab, proktor, teknisi, dan pengawas. Ini harus diisi, kemudian dicetak fakta integritasnya seperti itu. Mungkin saya coba langsung ke laman webnya saja ya Bapak Ibu biar terlihat. Ini data tim teknis contohnya seperti ini, masuk sebagai login satuan pendidikan, nanti bisa melengkapi data tim teknis atau tim teknis sekolah mulai dari penanggung jawab, proktor, pengawas, dan teknisi. Kemudian mengisi mencetak fakta integritas, nanti formatnya sudah disediakan. Nanti masuk ke menu fakta integritas, kemudian dicetak. Nanti ini formatnya sudah ada secara default. Kemudian setelah mencetak, menandatangani, kemudian diupload. Nah, ini kalau sudah diupload, nanti Bapak Ibu bisa melihat lagi berkas yang sudah diupload. Contohnya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada data peserta ya. Nah, data peserta ini data peserta dari sekolah asal. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu login sebagai sekolah ini, maka data peserta yang tampil adalah data peserta yang memang dari sekolah ini. Tapi kalau untuk data sekolah dari sekolah menumpang, nanti munculnya tidak di menu data peserta, tapi di menu administrasi tes gitu. Nah, setelah di data peserta, menu selanjutnya adalah pengisian komputer proktor. Nah, komputer proktor ini tujuannya yaitu untuk membagi peserta ke dalam ruangan-ruangan seperti itu. Kalau misalnya yang dipakai adalah 2 ruang, maka nanti data komputer proktor yang ditambahkan yaitu 2 gitu ya. Kalau misalnya yang dipakai cuma 1 ruang, maka yang ditambahkan cuma 1 seperti itu. Ini contohnya sudah diisi seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa tinggal klik tambah saja jumlah kliennya berapa, kemudian digunakan untuk berapa ruang gitu.
Kemudian setelah mengisi data komputer proktor, baru masuk ke menu penempatan peserta. Nah, penempatan peserta ini berarti menempatkan peserta ke dalam ruang-ruang yang sudah disediakan. Contohnya seperti ini. Jadi ini pesertanya, kemudian nanti dipilih ruangnya, ditempatkan ke ruang yang mana. Nah, untuk sesi nanti akan diisi secara default. Jadi tidak bisa diedit ya untuk sesinya. Karena default sesuai dengan jadwal pelaksanaan. Jadi sesuai dengan mapelnya ya. Kalau misalnya IPA nanti ada jadwalnya gitu ya. Matematika nanti ada jadwalnya itu. Itu jadwalnya berbeda-beda. Jadi yang diisi cukup menempatkan ruangannya saja. Ya. Kalau misalnya itu juga kalau ruangannya lebih dari satu. Kalau memang ruangan yang dipakai cuma satu, maka akan kami isikan secara default ke ruangan tersebut. Gitu. Baru setelah penempatan peserta, oh ya. Untuk jadwal penempatan peserta mungkin dari sekarang sudah mulai bisa dilakukan ya Bapak Ibu. Silahkan bisa langsung melakukan penempatan peserta. Nah, kalau di menu penempatan peserta ini, peserta yang muncul itu dari sekolah asal dan juga dari sekolah yang menumpang gitu ya. Ini contohnya. Ini kan SD Negeri Kemayoran contohnya seperti itu. Ini sekolah yang menumpangnya seperti ini. Jadi yang tampil di sini sudah dari seluruh sekolah. Nah, setelah penempatan peserta masuk ke cek kelengkapan data. Kalau misalnya di sini sudah checklist semua, ya contohnya seperti ini. Kalau sudah checklist semua berarti sudah lengkap gitu ya. Kalau misalnya belum, nanti di statusnya akan ada tanda silang dan di sebelahnya ada keterangan misalnya ruangannya belum diisi seperti itu nanti kalau misalnya belum lengkap. Setelah cek kelengkapan data, nah ini langkah selanjutnya, ini langkah pada saat menjelang pelaksanaan, baik itu misalnya gladi bersih ataupun pelaksanaan OSNK-nya itu sendiri ya. Nanti tahapan selanjutnya itu mencetak kartu login ya. Jadi untuk masuk ke aplikasi tes yang nanti akan dijelaskan berikutnya, diperlukan username dan password untuk masuk ke aplikasi. Nah, untuk melihat username dan password peserta itu, maka dilakukan pencetakan kartu login. Nah, untuk pencetakan kartu login ini syaratnya Bapak Ibu harus sudah mengisi data petugas dan mengupload fakta integritas seperti itu. Kalau belum mengisi, maka kartu loginnya tidak akan terbuka. Karena kan kartu login ini sudah username dan passwordnya sudah bisa dilakukan untuk masuk ke aplikasi. Jadi lebih rahasia seperti itu, sehingga perlu diperlukan fakta integritas. Untuk mencetaknya tinggal masuk ke menu kartu login, kemudian klik cetak. Maka akan nanti masuk ke tampilan kartu loginnya. Mungkin saya coba ke paparan lagi ya. Ya, mungkin nanti tampilan kartu loginnya mungkin seperti ini ya Bapak Ibu. Ini kebetulan tadi internetnya agak kurang bagus, jadi belum terbuka, jadi tampilannya mungkin kira-kira seperti ini. Kartu loginnya, kemudian setelah kartu login Bapak Ibu nanti mencetak daftar hadir. Formatnya seperti ini. Nanti ada per ruang dicetaknya, dan nanti di sebelah kanan peserta itu ada bidang lomba. Kemudian setelah daftar hadir nanti ada upload daftar hadir. Jadi setelah Bapak Ibu mengedarkan daftar hadir, kemudian ditantangani peserta, kemudian daftar hadir tersebut diupload lagi ke laman komunikasi ini. Nah, ini untuk uploadnya contohnya seperti ini. Jadi tinggal di-upload saja berkas yang sudah ditandatangani peserta, kemudian dipindai gitu ya. Berikutnya yaitu pengisian berita acara pelaksanaan.
formatnya seperti ini contohnya. Jadi yang diisi nanti ada penanggung jawab, kemudian proktor ruangnya siapa, kemudian pengawasnya siapa yang mengawasi di ruangan tersebut. Kalau misalnya ada peserta yang tidak hadir, maka dipilih peserta yang tidak hadir tersebut pada kolom nomor tidak hadir. Karena nanti akan masuk username yang tidak hadir. Ini untuk menandai peserta itu ikut tes atau tidak. Nah, setelah mengisi berita acara pelaksanaan, lalu berikutnya ada mencetak berita acara pelaksanaan, kemudian ditandatangani. Di bagian bawah ada 3 panitia di satuan pendidikan ya, proktor, penanggung jawab, proktor dan pengawas. Setelah itu baru di-upload lagi ke laman komunikasi. Kemudian fitur selanjutnya ada jadwal sinkronisasi. Jadi untuk pelaksanaan SNK berbasis ANBK ini ada 2 moda ya, ada online dan semi online. Nah, untuk pelaksanaan semi online itu diperlukan proses sinkronisasi. Nah, untuk proses sinkronisasi tidak bisa kami buka langsung semua ya, maka biasanya akan kita jadwalkan berdasarkan ID proktor gitu ya. Nanti jadwalnya ada di menu jadwal sinkronisasi. Kemudian yang terakhir ada laporan kasus soal. Kalau misalnya Bapak Ibu menemukan soal-soal yang tidak bisa dijawab atau bermasalah seperti itu ya, nanti bisa dilaporkan di laporan kasus soal ya. Jadi tidak boleh memfoto atau menyebarkan soal di media sosial. Jadi hanya boleh melaporkan pada laman komunikasi ini melalui menu laporan kasus soal. Nanti disebutkan nama pesertanya, mata pelajarannya apa, di nomor berapa, ya. Kemudian permasalahannya. Oke. Mungkin itu saja terkait dengan laman komunikasi. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Bapak Rohimat atas paparannya. Sebelumnya kami infokan juga pada Bapak Ibu bahwa acara ini juga ada di YouTube Presnas. Bapak Ibu juga bisa putar berulang-ulang. Untuk selanjutnya, marilah kita sama-sama memasuki menyimak materi kedua terkait OS berbasis ANBK daring. Dipersilakan. Terima kasih. Suara saya kedengaran jelas ya, teman-teman ya, Bapak Ibu. Halo. Sudah jelas ya Bapak Ibu ya, suara saya. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Izin saya ingin melanjutkan materi selanjutnya ya, terkait aplikasi moda full daring. Izin saya screen Bapak Ibu. Oke. Untuk yang hadir di sini memang Bapak Ibu kebanyakan dari teman-teman proktor ya Bapak Ibu ya. Harapannya seperti itu. Jadi nanti ketika pada saat hari H ini Bapak Ibu sudah paham ya apa yang harus dilakukan untuk moda full daring. Sebelum ke aplikasi, Bapak Ibu izin saya ingin menjelaskan sedikit terkait persiapan ya sebelum pelaksanaan moda full daring. Sebentar ya Bapak Ibu ya.
Ibu izin jangan dicoret-coret ya. Ini bukan papan tulis. Udah, saya screen. Nanti kalau mau coret-coret, coret apa sendiri aja Bapak Ibu ya. Udah saya kasih filenya dah. Monggo kamu coret-coret. Ya. Oke, lanjut Bapak Ibu ya. Sebelum lanjut ke aplikasi, jadi saya ingin menjelaskan sedikit Bapak Ibu terkait persiapan apa saja yang harus Bapak Ibu siapkan untuk mode foldering. Tentu yang pertama itu adalah dari sisi hardware Bapak Ibu ya. Dari sisi hardware Bapak Ibu harus persiapkan nih. Yang pertama ada namanya komputer, PC, laptop. Jadi untuk proctor ya dan klien. Karena memang kalau untuk yang daring ini Bapak Ibu bisa menggunakan laptop sebagai proctornya. Kemudian Bapak Ibu juga harus mengkonfigurasi jaringan internet, jelas ya. Karena di sini modenya full daring, jadi memang seluruh konektivitas itu harus stabil. Karena memang Bapak Ibu di sekolah ini kalau yang daring itu langsung terhubung ke server pusat seperti itu. Untuk jenis pengguna internetnya boleh menggunakan WiFi ataupun LAN ya, lokal ya, maksudnya menggunakan kabel boleh. Cuma kalau untuk menggunakan WiFi mungkin saran saya Bapak Ibu cari yang jenis access point yang memang mampu menampung minimal 15 klien Bapak Ibu, minimal ya, seperti itu. Kemudian bandwidthnya ini di sini 12 Mbps dedicated untuk 15 klien. Nah, untuk dedicated sendiri ini tidak harus speednya itu 1:1 Bapak Ibu ya. Maksudnya ketika Bapak Ibu berlangganan 20 Mbps ya mesti 20 Mbps gitu ya. Jadi nggak seperti Bapak Ibu ya. Up to pun Bapak Ibu bisa ya kalau up to ya. Karena untuk dedicated di sini Bapak Ibu pemahamannya adalah jadi ketika pada saat pelaksanaan nanti itu seluruh akses internet ya bandwidthnya itu lebih besar ke ruang pelaksanaan seperti itu. Karena memang di sekolah itu banyak pembagian Bapak Ibu ya, tentu ya banyak pembagian konektivitas, bandwidthnya dibagi ke ruang TU, Capsek, kemudian guru dan yang lain seperti itu ya. Nah nanti pada saat pelaksanaan usahakan lebih besar ya bandwidthnya ke ruang yang nanti akan dipakai untuk tes OSNK. Kemudian aplikasi pendukungnya ini hanya ada 2 Bapak Ibu, aplikasi Proctor Browser kemudian dan Exam Browser Client. Kalau untuk yang daring, untuk yang di Proctornya itu namanya Proctor Browser ya Bapak Ibu ya, diingatkan lagi Bapak. Nah jadi namanya itu Proctor Browser. Nah untuk aplikasinya nanti kita akan share di web OSN ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Rohimat tadi ya. Oke, itu persiapannya Bapak Ibu dari sisi hardware ataupun aplikasi pendukung. Kemudian spesifikasinya Bapak Ibu untuk yang komputer proctor ini Bapak Ibu minimal untuk CPU-nya itu dual core ya, dual core, kemudian RAM-nya 2 GB, media penyimpanannya minimal 10 GB. Ini bisa SSD atau hard disk ya Bapak Ibu ya, disesuaikan saja. Kemudian operating sistemnya ini 32 bit atau 64 bit boleh, dengan operating sistemnya Windows 7 minimum. Kemudian ada LAN card atau WiFi aksesnya. Kemudian untuk klien sama Bapak Ibu ya, cuma di sini ada resolusi minimal. Ada resolusi minimal di sini ada 1024 x 720 pixel. Kemudian untuk operating sistemnya kita menggunakan Windows dan Chromebook ya. Jadi Bapak Ibu yang menggunakan Chromebook di sekolah ini bisa ya. Nah untuk Chromebook sendiri dipastikan yang sudah terenroll ya. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah sebagian besar melaksanakan ANBK tahun lalu ya. Jadi saya rasa sudah paham ya. Jadi kalau untuk yang Chrome OS ini memang aplikasi tersendiri Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mendownload dari web OSN. Jadi dia akan sudah terdistribusi langsung jika Chrome OS ini sudah terenroll atau terdaftar di Pusdatin seperti itu. Kemudian tentu ada LAN card atau WiFi akses. Nah, seperti itu untuk spesifikasi komputer proctor dan komputer kliennya. Nah ini denah jaringannya Bapak Ibu, sedikit gambaran. Jadi Bapak Ibu di sekolah ini yang lebih paham ya, karena lokasinya Bapak Ibu lebih paham. Ini hanya gambaran saja. Jadi dalam satu lingkup
sekolah itu biasanya nanti ada modem ya, kemudian di-share ke access point atau router. Nanti biasanya juga akan dibagi lagi tuh ke switch ya yang menggunakan kabel-kabel seperti itu. Nah, kita lanjut ke aplikasi Bapak Ibu. Untuk aplikasi saya hanya menjelaskan di sisi protornya saja Bapak Ibu ya. Karena untuk yang klien secara UI juga sama Bapak Ibu, hanya tampilannya saja sih berbeda. Jadi secara user interface sama, cuma hanya tampilannya saja berbeda. Nanti dijelaskan oleh Mas Andika ya nanti ya saat penjelasan semi daring. Oke. Ini tampilannya Bapak Ibu, Proctor Browser. Jadi diingat-ingat Bapak Ibu ya, tampilannya nanti akan sangat berbeda sekali antara Proctor Browser yang daring dengan External Browser Admin yang semi daring. Nah ini Bapak Ibu harus bisa membedakannya, modanya yang dipilih apa, kemudian aplikasinya apa yang dipakai, seperti itu. Nah di sini sudah jelas, tentu harus ada koneksi internetnya, ya koneksi internet. Jadi di sini ada beberapa list penggunaannya. Jadi ada operasi sistemnya apa, kemudian CPU-nya, RAM-nya, dan koneksi internetnya tersedia atau tidak. Oke, nah ini halamannya Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu klik run tadi di sini ya, ini halaman pertamanya, halaman login. Jadi Bapak Ibu memasukkan ID Proctor dan password yang nanti akan kita bagikan lewat web OSNK. Kemudian setelah login, di sini ada beranda. Nah beranda ini menampilkan statistik jumlah total peserta yang Bapak Ibu tangani. Kemudian di situ juga ada peserta login, ada mengerjakan, dan juga selesai tes. Jadi Bapak Ibu akan bisa melihat statistiknya di situ ya. Kemudian yang kedua ada menu status peserta. Nah ini fungsinya Bapak Ibu untuk melihat aktivitas peserta ya. Dia sedang mengerjakankah, atau sedang tes, atau sedang tes selesai, atau login. Nah, di sini ada login Bapak Ibu ya, mungkin dari pengembangan sebelumnya ini baru ya Bapak Ibu ya. Jadi login ini sebenarnya status di mana peserta itu baru memasuki halaman token saja Bapak Ibu. Jadi belum masuk sampai ke konfirmasi mulai. Kalau sudah melewati halaman token itu, maka pesertanya akan langsung berubah statusnya menjadi tes sedang dikerjakan. Seperti itu. Kemudian di sini ada daftar peserta, ada menampilkannya seluruh peserta, dan di sini juga ada filter kelompok. Jadi Bapak Ibu bisa memfilter kelompoknya, kelompok 1, 2, atau 3 seperti itu. Kemudian status tes. Nah di sini fungsinya Bapak Ibu untuk melakukan release token, ya release token, di mana Bapak Ibu bisa melihat di sini ada waktu tes. Ini adalah range waktu token yang kita setting ya dari pusat ya, range waktunya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu bertanya lagi, misalkan sesi 1 tokennya jam berapa sampai jam berapa Pak. Ini Bapak Ibu bisa melihat di sini ya, di kolom waktu tes. Kemudian juga ada waktu perpanjangan tes, kemudian ada kelompok tes. Kelompok ini sesi Bapak Ibu ya. Kemudian ada kolom set, ini untuk menyimpan sesi Bapak Ibu. Jadi kalau seumpamanya Bapak Ibu melakukan setting 2 sesi, jadi nggak bisa tuh jalan berbarengan. Jadi harus salah satu yang berjalan dengan menyimpan sesinya, ya salah satu sesinya. Kemudian di sini juga ada token tes, ini tombol release token, ya release token. Ini sama Bapak Ibu dengan semi daring, hanya saja bedanya untuk yang daring ini Bapak Ibu setiap 15 menit sekali, jika ada peserta yang butuh token Bu ya. Jadi Bapak Ibu nggak harus 15 menit sekali harus rilis nggak. Kalau butuh saja dan lebih dari 15 menit, baru Bapak Ibu rilis tokennya, agar peserta yang baru login atau mungkin terhambat karena aplikasi ataupun yang lain itu bisa login dengan token-token yang baru. Kemudian request reset login Bapak Ibu. Nah di sini Bapak Ibu melakukan approval ya dari permintaan peserta, request resetnya. Jadi ini biasanya kendala-kendalanya dari sisi klien Bapak Ibu ya. Mungkin keluar dari aplikasi karena berbagai macam hal Bapak Ibu ya. Karena ketika login lagi, karena status loginnya masih nempel di Proctor, maka dia harus di reset dulu Bapak Ibu. Jadi si pesertanya itu minta, kemudian nanti Bapak Ibu mengapprovalnya di sini, di menu request reset login. Seperti itu dengan menceklis, kemudian nanti baru melakukan approval. Nah nanti kita siang insya Allah kita coba praktek ya.
Kemudian daftar login. Nah, ini menampilkan seluruh peserta yang memang mengerjakan tes. Seperti itu. Mengerjakan tes. Di sini semuanya. Nah, untuk tombol reset peserta ini sebenarnya kondisi yang mungkin ketika hang komputernya ya, jadi Bapak Ibu bisa melakukan reset dari sini. Jadi ini resetnya secara paksa Bapak Ibu ya. Tapi ketika si peserta itu sudah melakukan approval, Bapak Ibu tidak bisa reset dari sini. Jadi benar harus dari request reset seperti itu. Jadi ini hanya untuk melihat saja Bapak Ibu, untuk melihat peserta mana saja yang memang masih login. Seperti itu ya. Login ini maksudnya berarti masih tes. Jadi statusnya itu masih mengerjakan tes. Kalau udah selesai ya udah nggak ada di sini, udah hilang statusnya. Begitu. Kemudian terakhir ini kelompok tes. Nah, di Proctor ini Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu harus membiasakan filtering Bapak Ibu ya. Di sini ada filter status, kemudian kode tes, kelompok ya. Kemudian di bawah ini juga ada pagination display. Nah, untuk kelompok tes ini fungsinya adalah melakukan assign peserta Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau pesertanya ingin login ya bisa login, Bapak Ibu harus mengassign dulu. Mengaktifkan dulu lah seperti itu. Nah, terkait pagination-nya Bapak Ibu, jadi kalau misalkan Bapak Ibu scroll ke bawah itu ada pagination display, itu defaultnya itu kita menampilkan 10 user saja. Nah, kalau seumpamanya Bapak Ibu lebih dari 10, mungkin 20 atau 50 ya, itu Bapak Ibu bisa milih displaynya. Kalau saran saya dimaksimalkan saja Bapak Ibu, karena kalau Proctor yang baru itu karena sudah tampil, karena tidak melihat ke bawah ya displaynya tampil 10, ternyata lebih dari 10, itu anggapannya sudah. Jadi ada peserta sebagian yang memang belum terassign seperti itu. Jadi harus membiasakan filtering dan kelompok tes pagination display. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu terkait pengenalan aplikasi yang full daring ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, berikutnya akan disampaikan juga materi operasional ANBK semi daring yang akan dipaparkan oleh Bapak Rahmat Andika. Kepada Bapak Andika dipersilakan. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Bapak. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Izin saya melanjutkan untuk materi berikutnya terkait moda semi daring. Saya izin untuk share screen. Baik, untuk terkait moda semi daring, apa aja yang perlu disiapkan dari sisi hardware-nya, kita bisa menyebutnya PC Proctor atau bahasa umumnya adalah PC server. Namun terkait di sini yang digunakan adalah bukan PC server yang dikenal dengan PC yang mahal dan sebagainya. Namun di sini kita mempunyai spesifikasi minimum. Nah, kemudian adalah untuk dari sisi hardware kita menggunakan PC Proctor, tidak boleh menggunakan laptop. Kemudian dari sisi jaringannya kita mengkonfigurasi jaringan lokal untuk ke klien menggunakan kabelan. Kemudian kita mengkonfigurasi jaringan internet untuk PC Proctor menggunakan WiFi atau LAN. Jadi kita ada dua mekanisme jaringan. Dari PC Proctor ke klien itu kita menggunakan kabelan, dari PC Proctor ke internet itu bisa menggunakan WiFi atau LAN. Nah, bandwidth minimalnya adalah 1 Mbps, stabil, kemudian wajib menggunakan UPS yang tahan 15 menit. Kemudian ada untuk aplikasi pendukungnya itu kita harus menyediakan VirtualBox, kemudian aplikasi VAD
versinya itu 29.24.5 dan .0 untuk freshnya. Nah, VAD ini bisa didapatkan sementara kami sudah mendistribusikan melalui provinsi. Nah, nanti provinsi bisa mendistribusikan ke kota kabupaten yang bisa sampai ke satuan pendidikan. Kemudian aplikasi web browser Google Chrome, kemudian exam browser client versi terbaru, dan exam browser admin untuk dari proktornya yang versi terbaru nanti akan diupload di web komunikasi OSNK. Nah, untuk spesifikasi minimum komputer proktor, PC all-in-one desktop yang tidak boleh menggunakan laptop. Untuk prosesor 4 core, terus kemudian RAM-nya 8 GB dengan VM RAM-nya itu 4 GB. Jadi RAM-nya minimal 8 GB dengan dikoneksikan untuk RAM VM-nya itu adalah 4 GB. Media penyimpanannya free-nya 100 GB, bisa berbentuk SSD ataupun hard disk. Kemudian browser Chrome, kemudian OS-nya wajib 64 bit untuk komputer proktor. Windows 7 tidak kami rekomendasikan jika menggunakan Windows 7 dan tidak bisa berjalan optimal, silahkan lakukan install atau update OS Windows di atasnya, seperti yang kami rekomendasikan adalah Windows 8, Windows 10, dan Windows 11. LAN card 2 unit, satu untuk ke jaringan internet dari sisi PC proktor, dan kemudian satu ke jaringan lokal untuk komputer klien. UPS tahan 15 menit, kemudian jumlah komputer proktor mengikuti rasio 1:40 ditambah 1 untuk cadangan. Nah, untuk komputer klien, spesifikasi minimumnya adalah PC all-in-one desktop dan boleh menggunakan laptop. Minimal monitornya adalah 11,6 inch, CPU-nya dual core, RAM-nya 2 GB, resolusi layar minimal 1024x720, OS-nya boleh Windows 7, Windows 8, Windows 10, kemudian media penyimpanannya boleh SSD atau hard disk minimal 10 GB. LAN card, jumlah klien mengikuti rasio 1:1, satu klien untuk satu peserta, dan cadangan minimal 10%. Nah, berikut untuk jenak jaringannya untuk semi daring. Jadi dari sisi internet digabungkan ke router atau switch yang menghubungkan ke PC proktor. Nah, baru dari PC proktor menyambungkan ke PC klien. Nah, berikut kita mulai masuk ke instalasi aplikasi proktor untuk semi daring. Yang pertama, seperti tadi saya sebutkan, kita membutuhkan VirtualBox, boleh versi 6, boleh versi yang terupdate, versi 7, bisa di-download di Google. Nah, setelah kita mendownload VirtualBox, kemudian kita membuat virtual machine-nya. Di sini tinggal memasukkan namanya apa, saya tekankan di sini adalah tidak diperkenankan menggunakan spasi. Jadi dalam penulisan ini digabung seperti ini semuanya. Nah, kemudian kita pilih Windows versinya 2019 yang 64 bit. Kenapa kita pilih ini? Karena dalam virtual hard drive-nya itu, dalam VAD-nya itu adalah kita menggunakan OS 2019. Nah, kemudian kita klik next, kita pilih alokasi RAM-nya, yaitu minimal 8 GB, total RAM-nya dengan teralokasikan 50% ke virtual machine-nya, yaitu 4 GB. Setelah itu kita pilih file VAD-nya, kita taruh di mana. Setelah selesai kita create, akan muncul tampilan seperti pada layar. Kemudian yang pertama kali kita set adalah kita ke menu prosesornya. Menu prosesornya kita pakai dual core karena minimal dari PC proktor adalah dual core. Jadi kita tambahkan CPU-nya menjadi 2. Setelah itu, setelah dari sistem kita pindah ke network. Dari network kita pilih adapter 1. Adapter 1 ini adalah
PC Proctor yang menghubungkan antara PC Proctor ke klien. Jadi kita pilihnya bridge adapter, kemudian kita pilih switch atau routernya sesuai nama yang menghubungkan tersebut. Kemudian adapter 2 kita pilih NAT. NAT ini adalah PC Proctor yang terhubung ke internet. Nah, setelah kita setting dari virtual box, kemudian kita buka aplikasi Exam Browser Admin, kurang lebih tampilannya seperti ini. Penggunaannya adalah kita pertama kali adalah setelah kita buka, kita set virtual machine, masukkan nama virtual machine yang kita buat tadi di virtual box, kemudian kita klik save. Setelah kita klik save, kita klik start, kemudian tunggu hingga proses bootingnya selesai. Setelah selesai, kemudian kita buka sampai muncul tombol button buka CBTC. Setelah itu kita klik, kemudian tampilan halaman loginnya seperti ini. Nah, setelah kita masuk ke tampilan halaman login untuk PAD OSNK ini, kita masukkan ID Proctor dan passwordnya yang didapat dari web komunikasi. Nah, setiap kali Bapak Ibu menginstalasi VHD, pasti kita akan lakukan pembaharuan. Jadi wajib Bapak Ibu untuk mengklik tombol pembaharuan dan tunggu hingga proses pembaharuan itu selesai, baru kita loginkan untuk VHD-nya. Setelah posisi dashboard aktif, lakukan backup hapus. Pada menu backup hapus, klik backup kemudian hapus. Setelah itu kita masuk ke menu status download, kita klik refresh, kemudian lakukan sinkron. Nah, setelah proses sinkron progress statusnya ini selesai, dari data 1 sampai data 9 berwarna hijau semua, kita cek daftar pesertanya pada menu daftar peserta, pastikan sesuai dengan ID Proctornya, kemudian ketika pada memulai tes, kita cukup memilih daftar tesnya apa, pilih kelompoknya. Kelompok ini adalah sesinya berapa, kemudian kita simpan semua. Setelah kita simpan semua, tunggu hingga proses beberapa saat akan muncul token yang akan digunakan peserta untuk melakukan tes. Nah, setelah kita aktifkan token, kita masuk ke menu kelompok tes. Kita hanya cukup klik assign all, kemudian save change. Setelah itu, di sini ada tambahan menu reset login peserta. Kondisi ini di mana ketika peserta logout secara tiba-tiba, mungkin karena jaringan atau karena mati listrik, ketika peserta itu mau login kembali, dia akan meminta akses untuk reset login. Jadi Bapak Ibu tinggal membuka aksesnya melalui menu reset login peserta. Tinggal klik aja nama usernya di button ini, dia akan otomatis memilih semua, kemudian klik reset peserta. Kemudian kita masuk ke menu status peserta. Di sini Bapak Ibu bisa melihat siapa aja peserta yang login, kemudian tanggalnya aktivitas, tanggal terakhir tanggal berapa, dan sisa waktunya berapa, dan status peserta itu seperti apa, apakah dia sudah selesai atau masih sedang mengerjakan. Nah, ketika semua peserta telah selesai, kita harus melakukan kirim data ke server pusat dengan cara di menu status peserta, yaitu pilih peserta. Nah, ketika kita pilih peserta ini, otomatis akan memilih semua peserta yang sifatnya sudah selesai. Setelah itu kemudian kita upload hasil. Setelah upload hasil, data kirim ke pusat agar kami bisa memproses data dari peserta yang ada di ID Proctor tersebut. Nah, setelah semua rangkaian itu selesai, kita masuk lagi ke menu backup hapus. Cukup lakukan backup. Setelah lakukan backup, klik tombol di sini. Nah, hasil file ini biasanya ke default ke menu download di PC Proctor Bapak Ibu masing-masing. Nah, mohon file ini disimpan dengan baik, karena ini akan membantu ketika terjadi apa-apa dengan PAD, peserta yang sudah menjawab itu bisa tersimpan di situ semua, dan kami bisa membantu untuk
hasilnya dengan kondisional tertentu. Oke, kita masuk ke menu peserta tes. Menu peserta tes ini tampilan UI-nya, halaman login-nya sama kurang lebih untuk mode daring ataupun semi daring. Setelah kita melakukan assign all pada Proctor, silakan peserta masukkan username dan password yang dimana didapat dari web komunikasi di menu kartu login. Setelah kita masukkan username dan password, kita login, kita masuk ke menu konfirmasi data peserta, masukkan nama peserta, tanggal lahir, kemudian masukkan token yang sudah diinput pada menu status tes di PC Proctor. Kemudian kita klik submit. Setelah klik submit, muncul tampilan konfirmasi peserta. Setelah muncul konfirmasi peserta, kita mulai dan peserta masuk ke menu soal, dan ini hanya berbentuk soal dummy, jadi bukan soal sesungguhnya, kita tampilkan untuk sosialisasi saja. Kemudian di sini ada informasi soal ini berisikan tentang soalnya. Nah, kemudian di sini ada sisa waktu. Sisa waktu ini menjelaskan poin 1 itu adalah jam, dan yang poin 2 itu adalah menit. Jadi isinya adalah jam dan menit sisa waktu itu. Nah, kalau ini daftar soal, kita mengecek nomor soalnya berapa. Kemudian di sini itu ada untuk paket soalnya apa, jenjangnya. Kemudian dan di sini ada tombol soal sebelumnya, tombol ragu-ragu, dan soal berikutnya. Nah, kalau kita mengklik pada tombol daftar soal, kita akan muncul tampilan nomor soal yang akan kita kerjakan. Nah, jika peserta itu sudah menjawab, maka akan memunculkan tanda bahwa peserta sudah menjawab pada nomor yang ada. Nah, kalau ada yang berwarna kuning-kuning ini, berarti peserta mengklik tombol ragu-ragu, dan semua peserta itu akan melihat, akan bisa menyelesaikan ketika tombol ragu-ragu ini sudah dijawab juga. Nah, kemudian di setiap akhir final selesai, itu kita menambahkan countdown timer yang nanti akan disesuaikan pada mapelnya masing-masing. Jadi peserta bisa menyelesaikan tes, bisa mengklik selesai ketika waktu yang ada di tampilan ini selesai. Jadi peserta harus menunggu hingga waktu yang tersisa itu selesai untuk mengklik tombol selesai. Nah, jika ada subtes berikutnya, berikut ada tampilan untuk konfirmasi tes untuk tab tes berikutnya. Nah, ketika peserta sudah selesai semua, pastikan peserta itu mengklik selesai. Terus setelah mengklik selesai, pastikan mengklik juga kembali ke halaman login agar status yang ada di menu status peserta dari yang mengerjakan menjadi selesai. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dari sisi mode semi daring dan tampilan dari peserta. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andika atas paparannya terkait operasional ANBK semi daring sekaligus materi penutup dari pada sesi 1 kali ini.